Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rizky Rahmatullah. Kali ini saya akan melanjutkan bahasan mengenai IoT pada proyek pertama, yaitu menyimpan data sensor ke dalam server. Sebelum lanjut, ayo kita subscribe dulu channel saya ini. Oke, kita lanjut. Dimana ini adalah codingan yang ada pada NodeMCU melanjutkan pada codingan part kedua. Jadi part sekarang digabungkan dengan part kedua, di mana part kedua adalah parsing data, kemudian di sini adalah proses connect kepada WiFi dan menyimpan data sensor yang sudah diparsing ke dalam servernya. Yang kalian harus siapkan adalah modul-modul ini. Ada dua modul, ESP8226 WiFi dan ESP8226 HTTP Client. Ini untuk connect WiFi dan ini untuk mengindikasikan bahwa NodeMCU-nya sebagai client. Mulai dari string data in sampai boolean parsing ini sudah saya bahas di part kedua. Kita langsung saja masuk ke konfigurasi WiFi-nya. Di sini ada SSID dan password. Jadi SSID ini adalah nama WiFi kalian atau nama WiFi yang ada di sekitar kalian. Kemudian passwordnya dimasukkan di sini. Nah, ini adalah IP address server yang terpasang XAMPP. Saya menggunakan laptop saya ini sebagai server yang memasang XAMPP. Jadi kalian juga bisa cek IP-nya berapa, itu bisa dicek command from. Tinggal kalian ketikkan config IP config ya. IP config. Kemudian kalian lihat di wireless LAN adapter WiFi. IPv4 address-nya berapa? Kita copy, masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjut ke voice setup. Di sini ada proses untuk mengkoneksikan NodeMCU dengan wireless yang ada di sekitarnya. Kita masukkan SSID dan password tadi diproses di dalam proses ini. Nah, kemudian jika koneksi berhasil, maka akan muncul address di serial monitor. Nah, saya print di sini adalah connect ke mana, yaitu ke SSID ini. Kemudian IP address-nya saya print juga berapa yang ada di NodeMCU. Kemudian di void loop-nya ini sudah saya bahas, mulai dari if serial available dan if parsing ini sudah saya bahas di part kedua. Kita langsung saja untuk koneksinya. Kemudian ini koneksi untuk ke host yang IP address tadi, IP address servernya. Nah, ini adalah mengirim ke alamat host dengan port 8080. Kalian jika pertama kali menginstal XAMPP biasanya portnya itu 80. Nah, karena XAMPP-nya error, ada beberapa cara untuk membetulkan XAMPP-nya dengan mengganti hostnya, mengganti portnya, kemudian mengganti yang lainnya. Maka di sini saya tuliskan 8080. Jadi ini proses untuk mengirim ke alamat host port 8080. Dan ini adalah isi konten yang akan dikirim dari NodeMCU ke codingan PHP yang ada pada part ketiga. Di sini ada writedata.php. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai writedata.php ini kalian bisa lihat di part ketiga. Di sini saya buat variabel data 1, data 2. Nah, jadi di writedata ini di part ketiga sudah saya buat variabel data 1 dan data 2. Nah, ini untuk mengirimkan data dari NodeMCU ke PHP-nya. Ini adalah proses untuk mengirim request ke server. Jadi setelah kalian bisa koneksi ke writedata.php, ini akan mengirimkan data sensor yang sudah terpassing tadi untuk didapatkan di write.php. Kemudian jika 1000 millisecond datanya tidak terkirim, maka itu akan time out dan prosesnya akan diulang kembali, yaitu proses pada pengiriman data sensor ke write.php tadi atau langsung menuju ke servernya. Nah, kemudian di sini adalah untuk menerima balasan dari server bahwa datanya sudah diterima. Nah, setelah itu connection di close. Nah, untuk void parsing data ini saya rasa sudah saya bahas di part kedua. Tidak ada perubahan codingan.
masih tetap sama. Sekarang kita upload ke Node MCU-nya. Pastikan portnya sudah Node MCU, kemudian portnya sudah terbaca. Upload. Sekarang sudah terupload dan rangkaiannya sudah terhubung dengan Arduino Mega. Arduino Mega sudah terhubung dengan sensor-sensor. Nah, sekarang kita lihat dulu, atau sekarang kita aktifkan dulu XAMPP-nya. Ya, kita aktifkan dulu Apache dan MySQL-nya, kita start. Oke, sudah berjalan. Kita lihat lokal hostnya atau server yang sudah saya buat pada part ketiga. Database project pertama, project 1. Kalian lihat sensornya. Nah, ini data dari percobaan pertama saya. Kita lihat ini sampai nomor 7. Jumlah barisnya 25 dan ini hanya sampai nomor 7. Sekarang kita aktifkan Arduino Mega dan Node MCU-nya. Kita lihat di serial monitor untuk proses pengirimannya. Dan ini untuk proses connect terhadap Wi-Fi-nya sudah connect. Kemudian ini data pertama, data keduanya sudah ada. Ini prosesnya seperti ini untuk pengiriman data sensor yang sudah terpassing ke server. Kita lihat lagi di server, kita refresh, ini sampai nomor 7 ya. Kita lihat apakah nomornya bertambah. Nah, nomornya bertambah jadi 11. Dan itu akan terus bertambah jika masih ada pengiriman data, seperti itu. Nah, untuk proyek pertama ini sudah selesai, yaitu menyimpan data sensor ke dalam server. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mulai mempelajari lagi, memperdalam lagi mulai dari part pertama sampai part terakhir, yaitu part 4 ini. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.